Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Karlina Aziz, NIM 2031934. Saya adalah mahasiswi dari salah satu Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam 4B. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa SPD MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah masalah, fokus, dan teori dalam penelitian kualitatif. Dan yang kedua adalah instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah masalah, fokus, judul, dan teori dalam teknik pengumpulan data kualitatif. A. Masalah penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara masalah dan rumusan masalah. Masalah adalah terjadinya penyimpangan antara kondisi seharusnya dan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan rumusan masalah adalah pernyataan penelitian yang disusun sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian harus dicari jawabannya. Nah, terdapat perbedaan mendasar juga mengenai masalah. Di sini adalah masalah dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif, masalahnya yang diteliti itu bersifat spesifik, konstan, artinya tidak berubah-ubah. Sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif itu bersifat tentatif, artinya masalah itu dapat berubah setelah penelitian berada di lapangan. Nah, karena di sini kita membahas tentang penelitian kualitatif, maka ada 3 penentu masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, masalah dari awal hingga akhir proposal itu sama. Untuk penentu yang kedua, setelah peneliti melakukan penelitiannya di lapangan, masalah itu berubah dan lebih berkembang. Dan yang ketiga, setelah peneliti masuk ke lapangan tadi berubah, peneliti harus merombak ulang, kemudian menyusun kembali masalah yang telah diubahnya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan penelitian yang disusun sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dicari jawabannya. Secara umum terdapat 4 bentuk rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah deskriptif. Nah, di sini rumusan masalah ini membahas secara lebih menyeluruh dan lebih mendalam yang akan diteliti. Dan yang kedua itu rumusan masalah komparatif, adalah membandingkan koleksi sosial satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu rumusan masalah asosiatif, adalah mengonstruksikan hubungan antara situasi sosial satu dengan lainnya. Dan yang keempat itu rumusan masalah komparatif asosiatif, adalah perbandingan hubungan atau pengaruh situasi sosial dengan situasi sosial pada tempat dan waktu yang berbeda. B. Fokus penelitian. Pendapat Spradlin dalam Sanad Pia Faisal tahun 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menentukan fokus, yaitu menetapkan permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, berdasarkan domain-domain tertentu. Yang ketiga, yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Yang keempat, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dan teori-teori yang telah ada. Ketiga, itu judul penelitian. Judul penelitian adalah refleksi dari seluruh rancangan penelitian yang akan diteliti. Sehingga dengan hanya membaca judul saja, seseorang bisa mendapatkan gambaran penelitian yang telah dilakukan. Nah, yang keempat adalah teori penelitian. Para ahli penelitian kualitatif sepakat bahwa teorisasi dalam penelitian kualitatif setidaknya menggunakan 2 model. Yang pertama itu model deduktif dan model indukatif. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu mengenai
instrumen dan teknik pengumpulan data. A. Pengertian dari instrumen penelitian. Nah, instrumen adalah gambaran mengenai variabel yang akan diteliti sekaligus alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Nah, yang B, jenis-jenis instrumen penelitian. Ada 5 di sini. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi melalui interaksi dengan pertanyaan terstruktur. Dan yang ketiga, ada observasi. Adalah untuk mengamati perilaku suatu individu. Nah, sejauh ini terdapat 2 jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang keempat, ada diskusi kelompok terfokus. Instrumen pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data dari sekelompok orang pada saat yang bersamaan. Yang kelima, eksperimen atau percobaan. Model ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan dengan melakukan beberapa percobaan untuk menentukan reaksi yang akan terjadi. Kelebihan dari jenis instrumen ini adalah eksperimen ini menghasilkan data secara langsung sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 4. Yang pertama itu observasi. Nah, dengan menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen yang berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, kemudian melakukan pertimbangan dan penilaian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dan digunakan bila mengetahui hal-hal dari responden ini lebih mendalam serta jumlah responden lebih sedikit. Macam-macam wawancara atau interview itu ada 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang ketiga itu adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, kemudian laporan kegiatan yang berupa foto ataupun video dokumenter. Nah, macam-macam bahan dokumen di sini ada 2, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber yang telah ada. Oleh karena itu, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan lebih pasti karena lebih mengutamakan kekuatan dibanding dengan pendekatan. Nah, triangulasi ini terbagi menjadi 2, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.